memang kalau orang katakan sibuk dan produktif itu ada bedanya. Orang produktif itu biasanya dia berani mengatakan tidak. Oke. Suka sekali gitu mengiyakan semua, padahal itu bukan bidangnya. Nampak jelas bedanya di sini. Sebenarnya ya, beda sibuk dan produktif itu sangat jelas dari penjelasan Ibu Ety dengan contoh-contoh yang sangat relevan, contoh-contoh yang praktis yang bisa kita lihat di situ ya. Halo, bertemu lagi di program Bincang Kita. Bercakap bersama, mencari makna. Bersama saya Lina Puspitaningsih. Dan kali ini ada seorang tamu yang tentunya akan menjadi narasumber dan menemani kita dalam bincang-bincang. Beliau adalah Ibu Ety Rahmawati. Selamat bertemu lagi Bu Ety. Terima kasih. Sudah sekian lama ya kita tidak dipadukan, tidak dikolaborasikan dalam program ini dan akhirnya. Dan topik hari ini tuh berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sibuk versus produktif. Ya, sebagai pekerja tentu kita tahu dua istilah ini ya Bu Ety. Nah, untuk menyamakan pemahaman dulu nih, secara sederhana Bu Ety, apa sih definisi dari produktif itu? Iya, kalau kita bicara secara sederhana, produktif itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan dikatakan bahwa produktif itu sesuatu atau mampu menghasilkan sesuatu. Menghasilkannya bisa secara terus-menerus. Jadi karena kan produktif itu kan pasti continue terus-menerus dan hal-hal yang baru gitu, terus menerus dipakai dan kemudian masuk ke dalam hal-hal yang baru. Nah, itu mungkin secara sederhana sih ya kalau kita bicara tentang produktif. Jadi yang pasti harus menghasilkan satu kegiatan atau aktivitas kita itu menghasilkan. Jadi menghasilkan, bukan sekedar hanya tanggung jawab memenuhi target gitu, bukan, tetapi menghasilkan. Nah, itu jadi menjadi produktif gitu. Jadi apalagi dipadukan dengan yang terus-menerus gitu, ada hal-hal baru. Jadi itu yang definisi ya mungkin ya arti dari produktif yang sebenarnya gitu. Menarik Bu Ety, ada saya garis bawahi, ada boldnya, ada penekanannya. Bahwa menghasilkan sesuatu, artinya ada outputnya, ada hasil yang bisa dilihat orang atau dinikmati orang, tidak sekedar melakukan sesuatu ya. Kalau sekedar melakukan sesuatu muspro, orang Jawa bilang, sia-sia nggak ada hasilnya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Orang kan selalu salah pengertian barangkali ya, menganggap bahwa orang yang sibuk. Sibuk itu artinya kerja. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Betul. Gitu ya. Itulah orang yang produktif. Waduh, orang ini produktif, keren ya, produktif sekali. Karena kok kerjaannya kayaknya nggak selesai-selesai, nggak habis-habis. Berarti dipercaya banyak hal. Nah, sebenarnya sejauh mana sih beda sibuk dengan produktif? Atau memang sama nih? Gimana Bu Ety? Ya, menurut saya sih antara sibuk sama produktif itu enggak sama ya. Karena kan bisa jadi orang itu sibuk dari pagi sampai malam. Sepertinya melakukan banyak hal gitu. Tetapi sebenarnya dia nggak produktif. Maksudnya tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau hasilnya tidak maksimal bisa jadi gitu, atau tidak terus-menerus menghasilkan sesuatu. Nah, jadi memang kalau orang katakan sibuk dan produktif itu ada bedanya. Jadi kalau kita bicara dari tujuan sebenarnya biasanya fokus ya, ada fokus gitu ya. Tujuannya yang sebenarnya kalau sibuk itu tujuannya itu biasanya tidak terlalu jelas. Kalau sibuk tujuannya nggak terlalu jelas. Kalau produktif artinya dia punya tujuan, memang ada yang mau dicapai gitu. Itu yang membuat dia menjadi produktif karena memang tujuannya itu pasti gitu ya. Kalau sibuk memang sebenarnya
tujuannya hanya melakukan kan gitu kan ya, sibuk. Kemudian kalau prioritas, jadi kalau sudah dari tujuan kan pasti kita masuk ke dalam prioritas. Biasanya orang sibuk itu prioritasnya banyak, bisa segudang prioritas gitu ya. Semuanya diprioritaskan. Koyo bakalan kecapean. Nah, itu banyak sekali. Jadi banyak yang dia prioritaskan, ini prioritas lah. Terus akhirnya kan memang kelihatannya memang akhirnya jadi sibuk karena memang benar akhirnya sibuk mencapai prioritas itu tadi. Tapi kalau orang yang produktif mungkin nggak banyak prioritas ya. Dari tujuan dia hanya menetapkan mungkin 2 prioritas, tapi jelas fokus ya. Jadi akhirnya terfokus ke sana. Nah memang kalau orang yang sibuk itu nggak bisa fokus karena dia kan pasti banyak. Jadi namanya manusia, orang itu kan nggak bisa mencapai segala sesuatunya secara luar biasa gitu ya. Jadi itu hasilnya pun tidak akan maksimal. Padahal kita kalau bilang produktif itu harus hasilnya yang terlihat gitu ya. Nah itu memang akan sangat berbeda gitu ya antara sibuk sama produktif tadi. Nah, kemudian dari sisi waktu juga, sepertinya orang yang sibuk itu dia nggak ada waktu loh untuk istirahat. Jadi semua dia lakukan mulai dari pagi sampai kita itu punya waktu itu kan banyak 24 jam sehari. 24 jam sehari. 7 hari. Tapi kalau orang sibuk dia akan pakai semuanya tanpa dia perhitungkan gitu tanpa jeda seolah-olah ya. Iya, jadi karena dia terus melakukan itu, jadi dia tidak ada waktu untuk istirahat. Padahal sangat penting kalau orang produktif itu justru dia berpikir saya melakukan pekerjaannya saya misalnya dalam 1 hari 4 jam itu maksimal. Orang bisa melakukan pekerjaan dengan konsentrasi penuh misalnya ya, dia sudah tahu di sela-sela itu saya harus istirahat. Kemudian kalau kita hitungan hari, berarti saya melakukan pekerjaan saya mulai dari Senin sampai Jumat 5 hari kerja. Iya, kemudian ada waktu yang lain. Nah itu kalau orang sibuk dia nggak akan peduli dengan itu, dia lakukan semuanya ya pokoknya dari pagi sampai sore ya paling tidak itu dia sibuk terus melakukan segala sesuatu. Kemudian dari Senin sampai Sabtu lah paling enggak atau sampai Minggu malah dia terus bekerja. Sampai pada akhirnya tidak ada waktu untuk dirinya sendiri, time atau bahkan juga untuk mungkin teman-teman, untuk keluarga gitu ya Bu Eti. Itu memang itu yang dikatakan sebagai orang yang sibuk ya. Jadi akhirnya nggak produktif. Sebenarnya nanti hasilnya tidak maksimal. Jadi dia tidak bisa menciptakan terus menerus gitu ya sesuatu yang baru, inovasi baru yang terus menerus. Kemudian biasanya orang yang sibuk, ada orang yang bilang sok sibuk ya. Ada istilah memang itu. ada istilah orang bilang sibuk. Dan orang produktif itu bisa dikatakan kalau orang produktif itu dia akan karena dia tahu tujuannya, kemudian dia tahu prioritasnya, dia akan tidak mengiyakan semua pekerjaan yang diberikan. Walaupun dari atasan? Nah, ini berbedanya. Jadi kalau kita kalau maksudnya gini, kalau kita memang produktif, produktif itu berbeda dengan melakukan tugas. Ya, jadi karena kita ini kan kalau kita bicara soal produktif ya, jadi nggak semua apa yang diberikan itu dia kan. Dia kalau orang bisa mengukur diri betul sekali ya. Jadi orang produktif itu biasanya dia berani mengatakan tidak. Ya, karena dia tahu ukuran dirinya. Karena produktivitas itu kan diukur dari pengetahuan kita, dari keterampilan pengalaman kita, bisa jadi itu kemudian kemampuan kita. Nah, itu biasanya kita bisa tahu, oh saya ternyata tidak mampu di bidang ini, dan itu bukan prioritas saya. Jadi lebih baik saya tolak. Nah, itu orang yang memang produktif ya. Kalau orang produktif berani mengatakan seperti itu, karena dia tahu kemampuannya. Kan bisa bernego. Kalau Mbak Lina tadi katakan mungkin itu dari atasan ya, mungkin dia diberikan pekerjaan seperti ini, tapi ya biasanya orang akan saya coba Pak untuk melakukannya, saya coba Bu untuk melakukannya. Tetapi ketika kita tahu bahwa kemampuan kita tidak sampai ke sana, pengetahuan kita tidak ada di sana. Nah, kalau kita mau produktif, kita menghasilkan sesuatu,
kita berani katakan. Berani bilang tidak. Tidak. Iya. Ya, jadi saya tidak bisa melakukannya lagi karena saya tidak akan maksimal di sana, gitu kan ya. Kan kita bicara soal produktif itu kan jadinya kita menciptakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Nah itu bisa jadi dilakukan seperti itu. Nah jadi memang banyak hal ya, kelihatannya memang jangan sampai kalau orang yang sibuk, kalau saya tadi katakan orang yang produktif mengatakan tidak, tapi kalau orang yang suka sibuk memang akan mengiyakan semuanya. Iya siap, terlepas dari resiko nanti dan hasilnya nanti. Kadang saya perhatikan Mbak Lina, ada loh orang yang suka sekali gitu mengiyakan semua, padahal itu bukan bidangnya. Misalnya ya kalau ada orang minta, Pak saya bisa nggak jadi ketua di sini, ketua di situ, ketua semua. Iya. Padahal kalang kabut juga. Padahal dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Nah, kalau dari diri kita sendiri harusnya sudah tahu gitu ya, karena kita ini kan pinginnya, setiap orang pinginnya menghasilkan yang sesuatu terbaik yang juga, terbaik. Dan sesuai dengan kemampuan kita dan tujuan kita gitu. Itu kan sesuatu yang baik kalau kita bisa melakukan. Benar. Kalau hanya cuman iya akhirnya nggak maksimal menghasilkan setengah. Itu artinya cuma sibuk saja gitu. Setuju. Jadi nggak sampai kepada produktivitas. Tidak produktif sebenarnya dia gitu. Hanya sibuk aja, kelihatannya memang sibuk gitu. Oke. Nampak jelas bedanya di sini. Sebenarnya ya, beda sibuk dan produktif itu sangat jelas dari penjelasan Ibu Ety dengan contoh-contoh yang sangat relevan, contoh-contoh yang praktis yang bisa kita lihat di situ ya. Di situ ada memprioritaskan sesuatu dengan baik perlu supaya bisa fokus, bahkan juga manajemen waktu ya, time management juga penting. Nah kadang-kadang seringkali orang fokus dan produktif itu, kalau tidak semua orang, saya mungkin termasuk di dalamnya, kalau detik-detik deadline habis karena banyak tekanan, ide keluar, sehingga dalam satu malam itu kok produktif sekali. Nah coba kalau belakangan sebelumnya saya bisa seproduktif dan mengatur waktu dengan baik, pasti jauh lebih baik ya, nggak akan capek sampai nggak tidur. Itu harus dibenahi ya Bu Ety. Iya. Dan mungkin juga beberapa orang lainnya yang suka kerjanya last minute SKS kebut semalam gitu ya. Nah Bu Ety, kenapa sih penting banget kita produktif? Kita harus punya produktivitas yang baik dalam pekerjaan itu. Nah, gimana? Iya, tadi kan kita bicara soal tujuan ya. Setiap orang itu pasti punya tujuan dalam hidupnya. Nah, pasti untuk mencapai tujuan itu pasti sangat penting lah kita bisa melakukan hal yang produktif gitu ya. Mungkin kalau ini kita bicara soal pekerjaan ya. Kalau soal pekerjaan kadang-kadang kalau kita misalnya kita itu sebagai bawahan atau maksudnya karyawan, kita bekerja di satu tempat gitu, itu memang produktivitas kita itu memang kadang-kadang masih di bawah ada yang di atas, ada yang menyuruh, yang membuat kita jadi produktif ya. Betul. Tetapi kalau kita sudah bicara tentang kemandirian kita, jadi kita secara mandiri, kita ingin menciptakan sesuatu, kita yang orang-orang yang idealis, yang ingin sesuatu, membuat sesuatu gitu, memang sangat penting. Jadi bukan hanya sibuk yang nggak jelas, tetapi kita harus benar-benar menjadi produktif untuk menghasilkan sesuatu, karena kita punya tujuan itu tadi. Dalam hidup kita itu semua kan punya tujuan gitu ya. Jadi otomatis bagaimana kita bisa mencapainya. Sebenarnya produktif itu hampir sama-sama dengan kita bagaimana kita mengatur diri kita sih ya. Jadi berkait-mengkait gitu ya. Kalau misalnya tujuan hidup kita, kalau kita sebagai orang-orang percaya gitu, kita punya tujuan hidup untuk kekekalan. Bagaimana kita bisa produktif, kita bisa mencapai hal itu dengan cara apa gitu kan. Otomatis kita mengatur waktu kita untuk kita mencapainya. Jadi menghasilkan sesuatu yang membuat orang lain
mencapai kekekalan itu tadi misalnya betul. Ya, atau pekerjaan kita memang kita pengen menghasilkan sesuatu yang baru atau menghasilkan mungkin dalam tuntutan kehidupan ekonomi kita ya sekarang ini kan begitu toh. Jadi otomatis kita harus mencapainya dengan produktif. Bagaimana kita mencapai tujuan supaya produk saya misal kita mau menghasilkan sesuatu, produk saya ini dikenal semua orang. Nah itu kita harus mau tidak mau harus produktif ya dengan inovasi dan promosi baru. Barangkali. Nah, itu memang itu sangat penting. Jadi jangan cuma sibuk sana sini kan nggak jelas gitu. Biasanya justru hasilnya nggak maksimal tadi ya. Kita katakan hasilnya nggak akan maksimal dari sisi ekonomi, keuangan mungkin itu nggak akan maksimal. Tapi kalau kita benar-benar fokus, kita mengatur waktu, kita tadi bisa melakukan dengan baik, itu otomatis kita akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dan mungkin hasilnya pun kita akan membahagiakan kita, gitu. Kita sendiri puas dengan pencapaian bukan diri sendiri. Cuman dari sisi ekonomi tapi dari sisi batin kita puas sekali. Gitu. Betul sih, Bu Eti, betul sih. Ketika secara pribadi, ketika saya menghasilkan sesuatu dan itu sudah maksimal dengan kemampuan saya, rasanya walaupun orang lain tidak muji ya, itu bonus lah kalau orang lain muji. Cuman batin tuh puas, tapi kalau asal-asalan kita pun ya ampun kok segininya sih, ya betul-betul sepenting itu ternyata produktif itu dan kita harus melatihnya. Nah Bu Eti, secara jam terbang dalam dunia pekerjaan nih kan kita berdua ini sudah separuh umur kita bekerja. Saya aja sudah lebih dari separuh loh, 20 tahun lebih, artinya sudah separuh umur saya melakukan pekerjaan. Apalagi Ibu Eti pasti banyak pengalaman, banyak ilmu gitu ya yang bisa dibagikan. Langkah apa ini yang harusnya kita kerjakan, yang harusnya kita capai, kita lakukan supaya kita menjadi produktif orang pribadi yang produktif. Iya, mungkin yang utama memang kita harus tahu tujuannya. Ya, tujuan hidup kita itu apa? Tujuan kita bekerja itu apa? Itu ya, pasti tujuannya. Otomatis dengan begitu kita akan fokus ke sana, kita punya prioritas yang tepat. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah cara mengatur waktu. Tadi kita sudah bicara sedikit singgung waktu itu. Jadi satu hari kita punya 24 jam, satu minggu kita punya 168 jam, ya otomatis itu banyak ya. Jadi bagaimana kita mengatur waktu kita itu untuk itu. Bukan untuk diri kita sendiri juga, tapi kita juga ingat bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita bagikan waktu kita gitu ya. Ada orang-orang lain yang perlu perhatian kita. Nah, itu kita harus benar-benar bisa mengatur waktu. Jangan sibuk dengan diri sendiri, dengan waktunya kita itu dengan hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Sekarang kan modelnya media sosial. Jadi tantangan utama itu ya. Itu pasti akan selalu disinggung ya oleh siapapun yang berbicara tentang waktu. Kadang-kadang kita itu lupa gitu. Bangun tidur melek langsung yang diambil HP, scroll, cari, siapa tahu ada berita. Alasannya mungkin ada sesuatu yang penting. Padahal itu sebenarnya bukan, hanya karena sudah terbiasa. Jadi habit, jadi kebiasaan. Mau tidur pun biasanya juga nyari dulu. Ini dulu gitu. Iya. Terlalu banyak alasan yang kita kemukakan untuk melek. Nah, ada hal-hal yang memang tidak perlu kita lakukan, janganlah kita lakukan dengan menghabiskan banyak waktu ya. Yang penting itu adalah kita bisa memanage waktu dengan baik. Waktu kita bekerja, waktu kita mungkin kita beristirahat, waktu kita untuk orang lain juga, waktu kita untuk Tuhan, waktu kita untuk menyenangkan diri sendiri, melakukan hobi kita, mungkin termasuk buka-buka media sosial merupakan hobi, itu bisa jadi itu ada waktu-waktunya gitu. Jangan semuanya jadi tidak teratur gitu loh ya. Jadi otomatis kita harus membagi waktu dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita itu juga harus bisa menerima atau meminta kepada orang lain untuk menolong kita. Jadi sebagai pribadi, orang itu kan nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Betul. Otomatis kita perlu bantuan orang lain. Jadi produktif itu sama dengan seperti seorang pemimpin. Dia nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Dan kita harus tahu
ketika kita melakukan sesuatu itu harus benar-benar yang benar kita bisa lakukan, atau hanya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sepele gitu. Maksudnya gini, kita bisa minta orang lain untuk melakukannya sebenarnya, ya. Bukan harus kita yang harus turun tangan masuk. Misalnya cuman karena kita mau beli misalnya beli sabun mandi yang habis gitu, kan kita bisa suruh anak kita. Nah, itu hal kecil. Benar. Ya. Nah, sembari kita memberikan kepercayaan kepada orang-orang di bawah. Nah, itu benar sekali Mbak Lina katakan. Jadi untuk apa kita yang misalnya kita lebih produktif kalau kita berpikir dan kita melakukan sesuatu yang lebih strategis untuk jangka panjang. Nah, kenapa harus kita lakukan sendiri sih gitu? Ada orang-orang lain yang bisa melakukannya dan juga kepercayaan. Dengan mempercayai orang lain, kita bisa interaksi kita dengan bawahan. Mungkin itu masalah produktivitas ya, tapi memang kalau dibilang soal produktivitas sama dengan seorang pemimpin itu tadi ya itu. Jadi kita bisa mempercayakan kepada orang lain untuk melakukannya. Kenapa harus kita nggak produktif toh akhirnya? Betul. Lebih baik kita berpikir yang lain. Waktu kita itu dipakai untuk sesuatu yang produktif. Atau kita juga bisa meminta tolong untuk menerima masukan orang lain. Untuk mendapatkan input, feedback. Nah, itu juga penting gitu ya dalam hidup kita. Kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Mungkin perlu pendapat orang lain, perlu mentor yang membimbing kita. Kalau orang-orang muda sekarang kan mungkin belum pengalaman, perlu orang yang pengalaman untuk kita tanya, untuk kita ajak bicara, untuk kita gali gitu ya. Itu juga penting. Jadi hal seperti itulah yang membuat kita menjadi justru lebih produktif gitu ya. Kemudian yang terakhir sekali harus disiplin memang. Jadi dari sisi waktu sudah kita atur. Jadi kalau kita sudah punya tujuan, keinginan kita tujuan kita supaya kita bisa produktif, kita prioritas, fokus ke sana. Kemudian kita juga bisa mengatur waktu dengan baik. Itu harus disiplin gitu ya. Jangan sudah diatur ya. Kalau sudah malam, kalau mungkin kalau mingguan kita nggak bisa menulis apa yang harus kita kerjakan ya. Tapi mungkin malam kita tulis, tapi kita nggak disiplin sendiri dengan rencana juga bohong kita. Ya, Bu. Itu yang sangat penting adalah kita sendiri juga disiplin untuk melakukannya. Jadi jangan kemudian kita punya teori banyak, harusnya seperti ini, tetapi kita sendiri nggak melakukan, tapi kita nggak disiplin melakukannya. Nah, itu akan menurunkan produktivitas kita. Jadi harusnya diimbangi dengan disiplin kita, tertib melakukannya, gitu. Mantap Bu Eti. Perencanaan boleh baik, to-do list boleh rapi, tapi apa gunanya kalau tidak disiplin melakukannya? Ya, itu. Iya. Mantap sekali perbincangan yang singkat ini. Tantangan untuk menjadi pribadi yang produktif tentu banyak sekali. Benar. Kalau kita sakit itu di luar kemampuan kita pasti tidak produktif. Kalau juga tantangan kepribadian kita sendiri, mental kita tergoda sosmed tadi itu yang paling sering dan relevan di dunia sekarang ya Bu. Dan itu kita harus pintar-pintar ya Bu ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Eti. Perbincangan hari ini penuh dengan nutrisi, penuh dengan gizi untuk kita mengupgrade diri kita, untuk memperbaiki apa yang kurang barangkali dalam hal pekerjaan, supaya benar-benar hari ini lebih baik dari kemarin. Betul, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih, kita pasti berjumpa lagi di bincang kita selanjutnya. Terima kasih Mbak Lina. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Sobat Askara Channel, dan kita akan berjumpa lagi di program bincang kita selanjutnya. Salam sehat dan terima kasih.